Halo, pasti kita semua sudah nggak asing lagi dengan kata diplomasi. Jadi, apa sih sebenarnya diplomasi itu? Yuk, kita kenalan lebih lanjut. Diplomasi menjadi suatu upaya dalam mencapai kepentingan suatu negara melalui negosiasi, berdialog, atau cara damai dalam bekerja sama dan berhubungan dengan negara lain. Kemudian, diplomasi itu mencakup hal apa aja sih? Nah, hal yang menjadi cakupan dalam diplomasi adalah hal yang berkaitan dengan kepentingan nasional, yang mana di dalamnya mencakup tentang politik, ekonomi, budaya, dan juga sosial. Ada pula beberapa fungsi hubungan diplomatik yang mana sudah diatur dalam Konvensi Wina, seperti representing atau perwakilan, di mana diplomasi menjadi suatu bentuk perwakilan dari suatu negara terhadap negara lain. Kemudian ada protecting atau melindungi. Dalam hal ini, diplomasi berperan untuk melindungi kepentingan nasional. Ada juga fungsi negotiating atau negosiasi, di mana digunakan untuk bernegosiasi memperjuangkan kepentingan suatu negara. Berikutnya adalah fungsi reporting atau pelaporan, menjadi proses pelaporan dalam melakukan interaksi terkait terjalinnya kerjasama maupun tidak. Dan ada juga fungsi promoting atau promosi. Dalam hal ini, negara kita dapat lebih dikenal oleh negara lain. Dalam adanya diplomasi yang menjadi upaya dalam mencapai suatu kepentingan yang berbeda, tentunya diperlukan jembatan dalam menghubungkan kedua belah pihak melalui suatu pembahasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan. Dan hal inilah yang dijadikan prinsip dalam adanya hubungan bilateral. Bilateral diartikan sebagai milik dua belah pihak. Lalu, apa sih hubungan bilateral itu? Hubungan bilateral merupakan suatu hubungan langsung antar dua negara. Dalam konteks hubungan internasional, hubungan bilateral menjadi interaksi antar dua negara, baik dalam segi politik, ekonomi, dan sosial budaya, di mana kedua negara ini saling mengakui keberadaan negara lain, yang mana nantinya negara tersebut melakukan kerjasama dengan sama-sama mencari solusi guna menyelesaikan adanya permasalahan yang ada. Dan kerjasama inilah yang dikatakan sebagai mekanisme dalam hubungan bilateral. Terjadinya hubungan bilateral ini ditandai dengan adanya penandatanganan komunike bersama sebagai suatu kesepakatan atau perjanjian antar dua belah pihak, yang mana kemudian dilanjut dengan adanya penugasan duta besar masing-masing negara. Indonesia telah menjalin hubungan diplomasi dengan Rusia melalui berbagai kerjasama bilateral. Kedua negara ini memiliki sejarah kerjasama yang erat dalam berbagai bidang termasuk politik, ekonomi, dan juga pertahanan. Rusia dan Indonesia telah menjalin hubungan ekonomi melalui berbagai upaya diplomasi yang dimana salah satu contohnya adalah peningkatan kerjasama dalam sektor energi seperti proyek-proyek pengeboran minyak dan juga gas. Selain itu, perjanjian perdagangan juga menjadi bagian penting dari adanya diplomasi ekonomi antar kedua negara tersebut, yang mana berguna dalam memperkuat kerjasama dalam bidang investasi dan juga perdagangan. Indonesia dalam menjalin hubungan internasional selalu menerapkan prinsip bebas aktif, yang dimana negara dapat menjalin kerjasama dengan negara manapun dengan melihat keuntungan sesama dan tanpa memihak pihak manapun. Kemudian, aktif dalam memperjuangkan serta berkontribusi dalam perdamaian dunia. Nah, itu tadi pengenalan singkat mengenai diplomasi dan juga hubungan bilateral. Teman-teman semua, yuk kita belajar lagi untuk lebih mengenal apa itu diplomasi dan juga hubungan bilateral. Sekian dari aku, terima kasih.